untuk sharing. Kita semua sudah membaca ya, sudah mendapat kiriman dari Pak Andre, flyer dan itu dasar firman Tuhan yang kita akan sharing bersama pada siang hari ini. Seperti yang ada di flyer itu, firman Tuhan yang mengarahkan kita pada siang hari ini itu diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4. Ya. Oke, saya baca ya, Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 4 berbunyi, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Amin. Ya, silakan Pak Karel. Ya, terima kasih Pak Andre. Saya lanjutkan dengan prolog kita, penuntun kita untuk hari ini. Semua dengar saya? Halo? Bagus Pak. Mantap. Halo? Bagus Dengar. Pak. Bagus Pak. Ya. Renungan kita hari ini, kita menemukan salah satu ciri penting dari murid Kristus sejati, yaitu Yohanes menuliskan dari perkataan Yesus, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya." Ya. Halo, saya terpental, maaf ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu berarti kita senantiasa hidup bersekutu dengan Kristus. Luar biasa. Itulah hak istimewa hingga ciri penting menjadi murid Yesus. Ya, demikian prolog yang saya bacakan siang ini yang mengantar kita pada sharing bersama dari firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4 yang sudah sering kita baca, sering kita dengar, ya. Dan kita akan masuk dalam sharing score bersama-sama. Pak Andre mungkin sudah bisa bagi breakout room. 1 menit dulu, Pak. 1 menit dulu. Silakan lanjut dulu. 1 menit aja. Ya. Kita lihat di sini bahwa dikatakan bahwa siapa yang tidak tinggal dalam pokok anggur, dia tidak berbuah. Dan dikatakan dalam ayat yang kedua bahwa setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya. Yang tidak berbuah dipotong. Dan ada firman lain katakan dibakar. Ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Dibersihkannya itu apa? Daun-daun yang mati diambil, ya. Ranting-ranting yang daun-daun yang tidak dibutuhkan supaya berbuah lebat. Kita tahu bagaimana anggur, ya.
anggur itu kalau tidak dirawat, ditinggal begitu aja, dia tidak akan berbuah. Tapi anggur itu perlu perawatan supaya daunnya tidak terlalu banyak dan perlu dibuang. Ya. Sebenarnya pohon anggur itu sudah berbuah dia, ranting itu berbuah, ya. Tapi dia masih tetap dibersihkan, ya. Daunnya itu dibersihkan, dipotong supaya dia berbuah lebat. Nah. Oke, siap. Ini gambaran kita, sekiranya kita semua tahu ya. Gimana tinggal dalam dia, Tuhan memberkati kita. Oke, silakan Pak Andre. Oke. Oke, tadi ada 3 breakout room. Breakout room pertama Pak Bambang, kedua Pak Karel, dan ketiga Ibu Maria. Ada yang kurang waktunya gimana? Adakah yang kurang? Kami tadi bertiga, tapi Ibu Sri Mujiati dari Pati itu Nggak monitor? On mic, hanya monitor. Oh iya. Iya. Dia jaga cucunya. Ya. Okay. Sama Oma Florence itu hilang. Saya bergabung lagi sama Mama Rita. Kami berdua. Oke. Oma Florence tadi dengan Ibu Maria Kendek. Oh iya. Ya. Sama di room 3. Ya, ada yang waktunya kurang atau enggak, atau cukup atau berlebih? Saya kira cukup, Pak. Cukup kan? Nah, ya, ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan, ada tambahan atau gimana mengenai firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 1 sampai 4 kan sering sekali kan. Ada yang mau bertanya? Informasi Pak, tadi di grup saya, ya Pak, di grup saya tadi saya mencoba untuk menyerahkan Pak Gibson. Saya kira Pak Gibson boleh Pak untuk menjadi leader ya, artinya koordinator. Ya. Oke, very good. Nah, terima kasih masukannya Pak Bambang. Ya, boleh dipakai Pak kalau nggak ada yang lain. Iya. Mantap. Ya, terima kasih Pak Gibson atas bergabung ya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Mama Ita gimana Mama Ita? Cukup bagus. Cukup ya, sempat sharing kan? Cukup. Iya, sempat. Iya. Oke, very good. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa tadi Pak Bambang tadi? Saya kurang dengar tadi. Bicara apa Pak Bambang? Pak Gibson, saya sampaikan informasi kalau Pak Gibson boleh Pak menggantikan untuk menjadi leader. Iya. Terima kasih atas informasinya. Bagus Pak. Ya. Very good. Boleh Pak. Mantap. Oke. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan apa saja boleh. Tadi saya belum selesai Pak. Belum selesai Kak? Oke, silakan Pak Karel. Siapa yang belum selesai? Pak, saya tambahkan aja ya. Oh ya, silakan. Perikop ini kita sudah sering dengar ya. Ya. Bagaimana refleksi dalam kehidupan kita. Ayat 2 dikatakan setiap ranting yang berbuah loh ya. Yang berbuah itu dibersihkannya. Berbuah loh. Nah, sebelumnya dikatakan yang tidak berbuah kan dipotong. Ya, wajar dong. Ya. Kenapa ya? Nyesek-nyesei Pak ya. Nyesek-nyesei. Ya, setiap ranting yang berbuah itu dipotong, dibersihkan belum? Apa itu bersih untuk kita?
Tadi saya sampaikan pada Ibu sama Marita, kita semua ini kan semua sudah dalam pelayanan. Ya. Amin. Pada waktu kita bersama-sama di gereja, ya, dalam komunitas, dalam persekutuan doa, dalam pelayanan. Kalau kita bersama-sama sih oke saja sudah. Semua haleluya ya. Semua sama-sama suka kita, sampaikan sharing semua, sampaikan yang hal yang menakjubkan ya, yang greget gitu. Bagaimana Tuhan memelihara kita, semua saya oke. Itu benar. Yang menjadi masalahnya itu, ini kok aneh, yang berbuah kok dibersihkan. Kalau kita orang Kristen, apakah kita tidak pernah mengalami persoalan? Ada persoalan. Persoalan yang menentukan kita pada waktu kita sendiri. Bagi saya itu. Kalau dalam komunitas begini semua ya oke aja. Jadi apakah pada waktu kita sendiri kita dibersihkan, kita mau nggak? Itu masalahnya. Saya tadi singgung. Siapa nih? Halo? Ya. Bentar saya matikan dulu. Ya, sudah. Ya. Mikrofon bocor dari Bu Sri. Ya, Ibu Stefani ya. Ibu Stefani itu omong-omongnya semua Kristen loh. Semua pelayanan itu. Ya toh? Iya betul. Ya. Tapi dalam kesendiriannya dia 3,5 tahun tidak merasakan sesuatu. Itu apa? Dia mau lompat dari apartemen lantai 27. Ya, itu dibersihkan sebenarnya. Yes. Ya mungkin tidak sama seperti itu ya. By the way itu kita dibersihkan dengan kesatuan sendiri yang menggerogoti kita itu keluarga kita sendiri. Yes. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin mantu, mungkin lain sebagainya. Disitulah kita dibersihkannya. Padahal kita ini berbuah loh. Melayani dan sebagainya. Itu saya katakan, siapkan diri kita untuk kita dibersihkan. Amin. Oke, itu yang saya tambahkan tadi. Amin. Ya, dibersihkan untuk lebih banyak berbuah. Very good. Terima kasih atas tambahannya Pak Karel. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sama Floren, Ibu Telma, Ibu Eva Sitepu, Mama Ita, ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan? Gak apa-apa, kita sharing di sini. Ini mumpung ayatnya pendek-pendek dan sering dibaca. Ya toh? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini kan firman Tuhan kan bohong kalau kita nggak pernah baca lah ya. Karena ini analogi dari Tuhan Yesus kan. Selalu menganalogikan sesuatu ya. Ini analoginya apa? Dia bilang, akulah pokok anggur yang benar. Ya itu kebenaran kan. Bapakulah pengusahanya. Dia bilang apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ya, bisa dimatikan mikrofonnya. Oke. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya apa? Dibersihkan supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Ya. Kamu memang sudah bersih ya. Kita semua sudah bersih. Sudah tahu itu. Kukatakan padamu. Di pesannya apa? Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kan? Kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur ya. Jadi kepada Kristus adalah sebagai pokok anggur. Yesus mengidentifikasikan dirinya ya. Sebagai apa? Pokok anggur yang benar. Ya. Berarti pasti ada pokok anggur yang palsu. Nah, hati-hati lah ya. Banyak pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Ya. Menegaskan bahwa ia adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi umatnya. Karena Bapak sebagai pengusaha kan, kalau Bapak sebagai pengusaha kebun anggur. Tugasnya apa? Memelihara dan mengatur pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Ranting-ranting diumpamakan sebagai apa? Sebagai para murid ya. Kita inilah, murid-murid inilah. Yang perlu melekat pada pokok anggur. Siapa itu pokok anggur? Ya Kristus. Untuk supaya apa? Melekat, supaya berbuah. Nah, tegurannya ini penting nih ya. Tidak berbuah dipotong loh. Setiap ranting yang tidak berbuah
dipotong oleh Bapa. Ini merupakan apa? Peringatan lah pada setiap kita, kepada saya juga, bagi orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan ajaran dan kehendak Kristus. Itulah perlunya, pentingnya pembersihan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan agar dapat berbuah lebih banyak. Ini poinnya apa? Ini menunjukkan bahwa orang percaya harus terus-menerus disucikan, diperbaiki. Seminggu sekali, sebulan sekali? No. Setiap hari loh. Terus-menerus loh nih. Supaya apa? Semakin efektif dalam pelayanan dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan lah ya. Ya opsinya apa? Perbaikannya. Pendek-pendek aja kan. Bersih karena firman. Nggak ada lain, nggak ada lain. Kita harus dibersihkan karena apa? Dengan firman. Ya, para murid itu sudah bersih kan? Sudah. Karena firman yang telah dikatakan Kristus pada para murid-murid itu. Ini menunjukkan apa? Pentingnya firman Tuhan dalam menyucikan dan memperbaiki hidup setiap kita. Saya lah. Karena tinggal di dalam Kristus. Para murid, ya kita ini harus terus-menerus tinggal di dalam Kristus. Seperti ranting yang harus tetap melekat pada pokok anggur. Supaya berbuah kan. Ini berarti hidup dalam kesatuan. Tadi diterangkan oleh Bu Stefani kan. Perlunya komunitas. Ya, karena kita punya ketergantungan penuh kepada Kristus setiap saat. Bukan seminggu sekali. Bukan sebulan sekali. Bukan setahun sekali. Setiap saat. Ya, komitmennya apa? Ya kita harus memperkuat hubungan relasi kita dengan Kristus kan. Karena menyadari bahwa pentingnya untuk tinggal di dalam Kristus kita dapat berbuah. Ya, terus kita jaga terus relasi kita dengan Tuhan supaya tetap, karena hanya melalui Dia, ya, melalui relasi kita dengan Dia, melalui doa, melalui baca Alkitab, melalui komunitas yang benar, sehingga ada ketaatan, ketundukan kepada ajarannya, sehingga kita menerima pembersihan yang dilakukan oleh Tuhan ya. Kita terus jaga kesetiaan, tetap setia dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Kristus. Selalu bergantung ya pada Kristus sebagai sumber kekuatan dan kehidupan rohani. Ya, itulah komitmen kita semua lah. Ya, ini terus-menerus dijalankan supaya kita punya respon yang benar. Jadi otomatis respon itu harus tetap benar supaya ada. Itu yang saya dapatkan dari saya. Ini luar biasa, ini masih ada 12 orang. Ya, oke. Kalau nggak ada, Pak Karel sebelum meninggalkan boleh selesai United Prayer aja. Selesai bisa Pak Karel bisa ke rumah sakit ya Pak Karel. Kita doakan. Ya, boleh. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus ya. Saya ingatkan bahwa kita tetap berdoa ya untuk Papua ya, Nabire Papua ya. Kita dukung Ibu Maria dan Nek. Dan saya masih ingin dibantu doa juga. Ipar saya itu sampai sekarang belum sadar. Walaupun kemarin kecelakaan apa? Lalu lintas ya? Bukan Pak. Dia jatuh sudah beberapa kali jatuh. Ya usianya sudah 60-an lah. Oh, sudah. Oh, oke. Sering jatuh. Jadi itu ada pendarahan di otak Pak. Oh, mau jatuh kepala ya? Oke. Ya kepala. Kemarin itu sudah operasi sampai jam 11 malam tuh. Tapi sampai sekarang belum sadar Pak. Wow. Ya, itu yang saya. Ya, ini sebentar lagi kami mau ke sana dikuatkan istri sama mama. Ya, itu saja. Itu Bapak Agus ya, Bapak Agus yang dioperasi kemarin. Malam. Ada yang lain mungkin? Ibu Melani, Pak Bambang, Ibu Yulia. Oma Floren. Ada Oma Floren. Ya, ada Oma Floren. Katanya hujan di tempatnya Oma Floren tadi. Hujan lebat. Iya, iya. Ini ada ini ya, Ibu Yulia Trinenggolan.
Siapa itu? Halo, Ibu Yuliati Nainggolan. Iya, salam. Yuliatri. Iya, Bu Yulia. Oke, Bu Yuli, oke. Pernah dia bersaksi kemarin ya. Oke. Shalom. Shalom, Pak. Ya. Shalom ya. Ada yang mau didoakan Ibu Yuli? Yang didoakan paling untuk Untuk apa pria ya? idaman, sudah ketemu kah? Tulang rusuknya? Ayo. Boleh didoakan biar segera ketemu pria idamannya. Boleh. Ya. Oh, itu pria-pria pada buta semua ini. Pada buta semua, nggak lihat ini ada cewek cantik. Terima kasih Bapak, kalau digerakkan begitu mantap. Oke, siap. Terima kasih. Oke, kita masuk dalam doa ya, doa bersama. Masih ada Pak Bambang, Ibu Sri, Ibu Telma masih bersama kami. Ibu Telma Palapa. Iya. Oh, dari Gepas ya. Mantap ini Ibu Telma, ini saya suka nih, mantap. Luar biasa dia. Saya mohon Ibu berdoa untuk kita semua, Ibu. Ya. Masing-masing kita semua dalam pergumulan, dalam pelayanan, ya, kehidupan sehari-hari, kebutuhan kita juga ya. Tidak terlepas bahwa kita semua masih membutuhkan makanan jasmani, ya. Ya, Tuhan cukupkan semua kebutuhan, ya, bukan keinginan, kebutuhan kita semua. Kemudian Ibu Telma untuk doakan kita semua lah, ya, kita semua. Dan saya mohon Ibu Maria Kendek, bisa tutup dalam doa, Bu. Doa untuk penutup. Oh ya. Ya, oke, siap. Ya, Ibu Telma silakan, Ibu. Oke. Kita berdoa. Barangkali sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu pujian. Oke. Boleh. Oke. Mantap. Ya. Hari ini harinya Manado nih ya. Harinya Manado nih. Bu Stefani dari Manado, Bu Telma dari Manado. Hari ini harinya Manado. Ya, dari Manado. Tapi di Jakarta sekarang. Oke, I know. Oke. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hanya ditentukan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di setiap
Bukan bagiku, ku diangkat, kan dipulihkan. Ya, benar ya Bapak. Bagi tidak ada yang mustahil. Kami tahu Tuhan, segala perkara kami mau serahkan kepadamu saja ya Tuhan. Karena sesungguh-sungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan kalau pada siang menjelang sore kami sudah dikuatkan dengan firman Tuhan, bahkan kesaksian yang sangat memberkati, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberi motivasi kepada kami untuk tetap berada di dalam Engkau dan untuk tetap berada di dalam pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin Tuhan, firman-Mu ya dan amin bagi kami semua yang sudah hadir di Zoom, sekalipun kami berbeda-beda tempat, tetapi Engkau tidak melihat kami di tempat mana, tetapi Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, hamba-hambamu yang sudah hadir pada Zoom pada siang menjelang sore ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, ada 11 partisipan yang sudah hadir di Zoom. Kami mau berdoa ya Tuhan buat Bapak Andre Wahyudi Broto, Bapak Karel. Kami mau berdoa Tuhan buat Bapak ini. Mereka juga adalah hamba-Mu yang Engkau selalu pakai menjadi saluran berkat yang selalu menuntun di dalam Zoom pada setiap kali ada Zoom. Tuhan, sehat-sehatkan hamba-hamba-Mu ini, berikan selalu hikmat marifat surgawi, agar supaya di dalam mengerjakan pekerjaan-Mu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati keluarga mereka juga ya Tuhan, berkat jasmani teristimewa, berkat rohani Engkau akan curahkan kepada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Rita, Bapak Bambang Sutiono, Ibu Yuliatri Nainggolan, Ibu Maria Kendek. Kami mau berdoa Tuhan buat ibu-ibu ini ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, sanggup menolong akan ibu-ibu ini sebagai hamba-hamba-Mu. Kami tidak tahu persis apa yang menjadi kegiatan dari ibu-ibu dan hamba-hamba-Mu, bapak-bapak yang ada. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong apapun yang menjadi pergumulan, menjadi masalah. Tuhan, Engkau tolong. Mungkin ada yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau tolong sembuhkan. Yang ada dalam kelemahan, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Yang memerlukan pertolongan, mungkin memerlukan pertolongan pekerjaan mungkin ya Tuhan, kebutuhan apapun ya Tuhan, Engkau yang sudah berjanji, Engkau akan memberkati. Burung di udara saja Tuhan Engkau pelihara, apa terlebih kami umat-umat manusia, tebus Engkau pasti menolong. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna bagi kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Melani, Oma Florence, dan Ibu Sri Mujiati. Tuhan Engkau tolong juga akan ibu ini yang kami sudah sebutkan ya Tuhan. Mari Engkau tilik segala pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, sanggup mengadakan semua dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan yang sakit Engkau sudah jamah, dan ada Bapak yang mungkin berada berada di rumah sakit saat ini. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau jamah kalau berada dalam
rumah sakit yang mungkin belum sadar sampai saat ini ya Tuhan. Kami tidak bisa pergi ke rumah sakit, tetapi tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah dalam keadaan. Kami terlalu yakin Tuhan, Kamu, mujizat-Mu ada, masih terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu, keluarga hamba-hamba-Mu yang ada dalam keadaan menjaga yang sakit, Tuhan kuat-kuatkan mereka agar supaya mereka juga kuat di dalam menghadapi setiap permasalahan pergumulan yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, kami yakin Engkau ada dan Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya, haleluya. Kami serahkan kembali ke yang mau berdoa selanjutnya. Ya, mari kita satu dalam doa. Baik. Ya. Pak, kami terus meletakkan Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai semua yaitu pejabat yang telah terpilih Tuhan, dan biarlah Tuhan untuk menjelang yaitu untuk pilkada berikutnya Tuhan, mari Engkau tolong Tuhan. Berikan kesehatan bagi Bawaslu, KPU pusat sampai ke daerah, sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan program apapun yang dikerjakan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah, Engkau mari yaitu buka jalan dan berikan mereka roh takut akan Tuhan, dan mereka boleh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Untuk menegakkan hukum di Indonesia Tuhan, mari Bapak, biarlah mereka boleh yaitu dengan berani Tuhan, keberanian dari Tuhan. Kalau itu salah Tuhan, mereka bisa menyatakan itu salah. Kalau itu benar Tuhan, mereka bisa menyatakan itu yaitu salah, benar Tuhan. Tetapi Tuhan, mari Engkau ada selalu bagi negara kami, khususnya Tuhan negara yaitu NKRI Tuhan. Tidak ada satupun oknum atau satupun pribadi yang bisa merubah Tuhan, karena ini sudah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari Tuhan, Engkau tolong Tuhan, gagalkan seluruh apa yang menjadi rencana-rencana oknum yang tidak benar Tuhan. Untuk pembangunan IKN Tuhan dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, Engkau tolong Tuhan, dan biarlah menjadi satu pelayanan yang baik Tuhan, yaitu di Kalimantan Timur Tuhan, dan menjadi satu pelayanan yang prima bagi masyarakat. Untuk keamanan di seluruh Indonesia Tuhan, khususnya di Papua, yaitu Papua Tengah Tuhan, yaitu di pedalaman Tuhan 8 provinsi Tuhan. Mari Engkau tolong Tuhan, sadarkan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan tidak terus Tuhan hidup di dalam yaitu kekerasan Tuhan, hidup di dalam pemerkosaan dan yaitu pemberontakan, kebencian dan pembunuhan dan yaitu penikaman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sadarkan mereka Tuhan, ampuni mereka Tuhan, mereka boleh berhenti Tuhan dari pekerjaan atau yaitu tingkah laku mereka yang jahat itu Tuhan, dan mereka boleh sadar Tuhan bahwa sesungguhnya hidup mereka itu bukanlah milik mereka, adalah punya Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa dengan melonjaknya harga barang kebutuhan sehari-hari Tuhan. Engkau tolong instansi terkait Tuhan, sehingga mereka Tuhan bisa mengatasi Tuhan dan menstabilkan kembali harga barang, baik itu Koperinda, Kabulok, dan yaitu pertambangan Tuhan. Dan semuanya Tuhan boleh dapat dijangkau oleh masyarakat terkecil atau masyarakat bawah Tuhan. Untuk beberapa daerah Tuhan yang mengalami banjir, yaitu tanah longsor dan gempa bumi dan kebakaran banjir, yaitu angin puting beliung dan juga Tuhan gunung meletus. Dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah di sana Tuhan, dan biarlah Tuhan instansi terkait boleh dapat mengerjakan Tuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini menjadi satu pelayanan kemanusiaan yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup Tuhan lubang-lubang maut atau lubang-lubang kematian, hutang darah yang masih sampai hari ini di Papua. Dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi lagi Tuhan. Kami mau itu Tuhan, biarlah kenyamanan dan keamanan Tuhan yang ada sehingga umat-umat-Mu Tuhan boleh bebas Tuhan untuk mencari hadirat-Mu. Tolong Tuhan kembalikan keadaan Papua sehingga kami yang ada Tuhan merasa sukacita. Penetapan peperangan Israel tahun 2024
Kami mendeklarasikan Tuhan, Yesaya 65 ayat 8, Mazmur 50 ayat 2, Yoel 2 ayat 18. Jika tandan anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan. Demikian Tuhan tidak akan memusnahkan Israel sampai Sion menjadi puncak keindahan, di mana Yesus tampil bersinar. Yesus sendiri cemburu karena tanahnya, maka yaitu Yesus sendiri yang akan menggenapi dan yaitu akan berbelas kasihan kepada umatnya. Kami yaitu yang ada semua di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan biarlah Tuhan peperangan segera berhenti, baik di Ukraina Tuhan, di Rusia Tengah, bahkan yaitu Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Dan kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus boleh tinggal bersama-sama dengan kita di rumah tangga kita masing-masing, di pelayanan kita, di pekerjaan kita, dalam hidup anak-anak kita. Dari sekarang sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Bu Maria, Pak Karel, Mama Ita, Bu Melani, Bu Telma Palapa, Oma Florence, Pak Bambang, Bu Yuliatri Nainggolan, Terima Bu Sri kasih. Mujiati. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok dengan kesaksian yang lebih dahsyat lagi. Oke, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Semua jadi berkat ya.